Halo teman-teman, saya akan berkisah tentang pengalaman saya diminta untuk menyertai rombongan peziarah bersama dengan Ageng Tour yang berziarah ke Tanah Suci beberapa waktu lalu dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 9 November tahun 2022. Kami satu rombongan berangkat dari Jakarta lalu transit ke Dubai dan pertama-tama masuk dari Mesir lalu lanjut ke Israel dan keluar ke Yordania lalu kembali ke tanah air. Ada sekitar 7 video yang saya dokumentasikan dan mungkin dalam video-video itu tidak begitu jelas perpindahan tempatnya dan mungkin keterangannya. Itu karena juga ada beberapa yang tidak bisa saya videokan. Semua video itu nanti akan saya tayangkan di YouTube dan linknya akan saya tulis di deskripsi setiap video. Mari kita ikuti saja perjalanan perziarahan ke Tanah Suci dan semoga menjadi berkah bagi kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama saksikan saja. Ya, kita setelah ini mau ke restoran, perintah atasan, makan siang. Setelah makan siang baru kita akan city tour. Oke? Saya tour guide-nya local guide ya, local guide yang jadi semua itu semua informasi pengetahuan yang tentang Alkitab, kenapa Mesir, kenapa harus pergi jauh-jauh ke Mesir, apa yang akan kita dapat dari Mesir, tempat apa saja yang kita sedang berada di negara yang telah disucikan oleh Tuhan dan kita lagi ziarah Bapak Ibu. Jadi ziarah bukan tur jalan-jalan. Beda kan? Jangan disama-samakan tur ziarah dengan tur jalan-jalan, ya. Jadi, jangan, tidak boleh membanding-bandingkan. Harus jaga mulut dengan baik. Selalu bersyukur dengan apa adanya, ya kan? Apapun yang Tuhan beri kita syukuri. Kalau merasa lemas, capek, berserahlah kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Dan saya berharap sukacita ini tetap sampai Bapak Ibu pulang ke tanah air tercinta. Ya, kenapa Mesir? Kita sekarang berada di negara Mesir, Bapak Ibu. Perjalanan kita di Mesir, kita berada di Mesir selama 3 malam 4 hari. Ya, kita di sini 3 malam 4 hari.
kita di kota Kairo akan menginapnya di hotel yang bintang 5, namanya Tulip Golden Plaza. Itu di New Cairo. Ini yang sekeliling Anda sekarang. Ini kota baru memang, ya, kota bagus, kota baru New Cairo. Ini apartemen yang keren, ya. Jadi hotel kita juga di area New Cairo, namanya Tulip. Kita akan menginap di hotel itu selama 2 malam, ya. Jadi tanggal 30 kita masuk hotel, check in. Tanggal 1 kita akan check out, Bapak Ibu, karena besok masih tanggal 31 kan, ya. Lusa tanggal 1 kita akan check out. Jadi 2 malam di Kairo. Lalu kita masih ada 1 malam. Kita akan ada berjalan jauh, lumayan jauh, dari Kairo sampai ke Desa Santa Catarina, kaki Gunung Sinai. Di sana kita juga ada hotel, tapi hotelnya tidak sehebat hotel yang di Kairo, Bapak Ibu, ya. Dalam artian hotel yang paling sederhana selama perjalanan. Karena saya tadi udah sengaja bilang kita menginapnya di Desa Santa Catarina, ya. Jadi hotel satu-satunya di sana, namanya Morgaland. Tapi karena kita mau ziarah, jadi kita nggak peduli dengan servis yang begitu istimewa, karena tujuan kita mau bermalam di tempat di mana Tuhan menampakkan dirinya, ya kan? Tempat di mana biarlah malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada kita secara pribadi, lepas pribadi, ya. Tanggal 2 Bapak Ibu akan kita check out dari Hotel Morgaland. Jadi di Morgaland itu 1 malam. Lalu tanggal 2 November Bapak Ibu akan kita naik bus ini dan menuju ke perbatasan dan akan berpisah dengan kru Mesir lewat perbatasan dan ke gak ada ziarah. Ini keledai Bapak Ibu. Bagi yang baru pertama kali lihat keledai, bayangkan Bapak Ibu, Yesus, Maria dan Yusuf dari Bethlehem naik keledai selemah ini, ya. Bayangkan Bapak Ibu kesulitan mereka berjalan di padang gurun yang tidak ditemui pohon di sekelilingnya, ya. Tapi Tuhan selalu menyertai mereka. Ya, jadi Sungai Nil Bapak Ibu, pertama-tama saya harus bilang bahwa ini, kalau yang paling lebar itu adalah Amazon di Brasil, ya Bapak Ibu, ya. Paling panjang adalah Sungai Nil. Mesir negara yang memiliki sungai yang paling panjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Terusan paling panjang di dunia namanya terusan Suez. Oh, banyak yang mancing. Lalu juga piramida paling besar di dunia, dan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang akan kita kunjungi besok namanya piramida Khufu. Bapak Ibu lihat sebelah kanan Sungai Nil. Ini airnya dari benua Afrika. Kita memang saat ini berada di benua Afrika, Bapak Ibu. Dan negara Mesir ini negara yang terletak antara 2 benua, yaitu benua Afrika dengan benua Asia. Mesir negara yang terdiri dari 27 provinsi. Ada 25 provinsi terletak di benua Afrika dan ada 2 provinsi terletak di benua Asia. 2 provinsi yang terletak di benua Asia yaitu Semenanjung Sinai Utara dan Semenanjung Sinai Selatan. Dan di sini kita berada di benua Afrika. Dari benua Afrika, di Afrika Tengah ada sebuah negara namanya Ethiopia. Di Ethiopia itu, negara Ethiopia, ada di sana dua danau. Yang pertama namanya Danau Victoria, yang kedua namanya Danau Tana. Airnya mengalir terus lewat 10 negara, Bapak Ibu. Dari Ethiopia, Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania, Djibouti, Somalia, Sudan Selatan, Sudan Utara, lalu Mesir. Jadi Mesir adalah stasiun terakhir, Bapak Ibu, untuk airnya Sungai Nil, ya. Jadi airnya itu tujuannya nanti akan sampai apa? Sampai Le Mediterranean, yaitu Laut Tengah. Karena Mesir dibatasi dengan 2 laut,
Yang pertama namanya Laut Tengah. Nanti akan saya minta sama Migo untuk pasang peta di sini Bapak Ibu. Jadi akan bisa kita dengar penjelasan lebih jelas Bapak Ibu. Kita akan tahu laut Mediterania itu di mana. Apa nanti di mana? Nanti akan pasang ini Bapak Ibu ya. Akan saya cerita di atasnya. Kita akan lihat perbatasan Mesir, negara yang sangat besar. Bapak Ibu lihat ini gunung yang sudah digeser sejauh 3 km dari semula. Oh. Kemarin ceritanya belum selesai yang kemarin. Ya kan? Anda pasti masih kepo, betul? Masih tertarik gunungnya pindah atau enggak, ya? Ya, ini nanti akan dicerita, tapi kita misa dulu, ya kan? Supaya setelah misa tidak lupa, ya. Jadi misa dulu, baru kita masuk suasana gereja Simon the Tanner, ya. By the way, ini gunung yang sudah digeser sejauh 3 km dari semula. Jadi dulunya ada di mana? Ada dekat Taman Al-Azhar Bapak Ibu. Dari sana dulu, lalu gunungnya udah pindah ke sini. Ya, itu kapan? Tanggal 30 November tahun 972 sesudah Masehi. Berarti 1000 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih 1000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Namanya Gunung Al-Muqattam. Kenapa dinamai Al-Muqattam? Karena dasarnya ini dari bahasa Inggris. Karena gunungnya telah di cut off. Cut off. Cut off. Lama-lama jadi Muqattab. Lama-lama jadi Muqattam dalam bahasa Arab gitu. Jadi area di mana kita ada sekarang namanya apa? Muqattam. Muqattam. Apa artinya Muqattam? Karena gunung di cut off. Karena gunungnya di cut off dan digeser dan pindah sejauh 3 km dari semula. Dan apa? Ya itu dia. Jangan tanya sekarang. Jangan tanya sekarang. Nah, itu base camp. Ya, ini di sini banyak polisi karena presiden mau menyambut rombongan agentur kayaknya. Benar, kalau saya ditelepon tadi pagi Bapak Ibu. Ya, ini kamu mau datang enggak? Ya, mau. Awas loh, Bapak Presiden mau ke sini ya. Polisi. Ya. Ya. Sampaikan belum salam saya. Salam ya. Oke, Om Asisi, salam dari Ibu Ageng. Itu yang pakai jas semua. Bapak Ibu ini yang di atas di sini Bapak Ibu, ini ada base camp Bapak Ibu. Base camp tentara yang di atas itu. Ya, tentara. Pertahanan udara. Base camp pertahanan. No. No, ini hari ini saja. Karena mereka tahu bahwa kita ada di sini. Harus percaya diri. Kan lebay. Anda adalah pilihan Tuhan. Ya, bukan tiap hari Bapak Ibu. Ya, tapi hari ini memang mungkin ada dia jalan baru dia mau buka atau apa. Karena di sini memang kelebihan Presiden Al-Sisi, walaupun dia keras orangnya, tapi kerjanya luar biasa. Saya pribadi merasakan itu, banyak kemajuan. Ya, banyak kemajuan. Apalagi Anda kemarin berada di Kota Baru kan, waktu makan siang. Pasti Anda kagum, ya kan? Apalagi yang pernah ke Mesir, misalkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, ataupun tahun 2020 belum ada jalan-jalan yang bagus kayak begini. Jadi pas pandemi ini dibuat Bapak Ibu, ya. Makanya banyak perubahan dan banyak kemajuan, dan ini akan lama-lama akan berkembang Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk Gunung Al-Muqattam nanti akan kita dengar ceritanya, karena kita akan ziarah dan akan kita pergi ke gereja Simon the Tanner. Dan gereja Simon the Tanner, kenapa saya buat hari ini? Karena Bapak Ibu akan melihat bahwa ini menurut saya ini gereja yang pahat di dalam gunung batu, dan bentuknya ini kayak amphitheater, dan tembuatnya muat untuk 15.000 orang bisa berdoa di dalam gereja itu. Ya, dan gerejanya mengenang keajaiban yang sudah terjadi sejak 1000 tahun yang lalu. Ya, jadi gerejanya bagus banget. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya bawa grup saya itu dari Jordan masuk Israel.
lalu akhirnya di Mesir mereka bilang this is the best place we have seen, ya. Jadi gereja yang paling bagus, ya. Jadi kemarin kita sudah ke gereja yang bersejarah, gereja sampah ini atau gereja Simon dan Tandar. Waktu kita mau luar daerahnya, kita bilang ini daerah kumuh, ya kan? Gak mungkin ada tempat yang bagus di sini, kan? Apalagi kita bilang, wih masih ada orang tinggal di sini. Gak mungkin kita ada gereja. Tapi Bapak Ibu nanti masuk gerejanya akan lupakan yang sudah lewat, ya. Makanya bagus. Ini mobil di sini jalannya di kiri apa di kanan? Kanan, Bu. Lalu lintas itu. Kanan. Kalau di Jawa kan di kiri, di Nggih. Indonesia kan di sini Kanan. Nih. Sopirnya kan kembali. ya. Oke. Iya, makanya kan kebanyakan orang Kristen Katolik. Coba lalernya sudah biasa. Iya. Auranya beda kan. Jadi keturunannya Firaun. Lah makanya aku bilang yo, yang ini deh itu sapi coba. Darah, kok jadi darah? Pernah. Kapan itu? Saat Nabi Musa diutus sama Tuhan, ya kan? Dia kembali ke Mesir untuk menghadap Fir'aun, dan dia mengalahkan ular dari penyihir, betul? Mesir. Dan tulah pertama itu adalah air sungai Nil ini berubah menjadi darah. Dan ini di dalamnya ada ikan. Semua ikan-ikan yang ada di dalamnya itu sudah mati, Bapak Ibu. Serta hasil pertanian sudah dipanen. Karena Tuhan mau buktiin bahwa bukan Habi, dewa sungai Nil yang
memberi air kepada mereka, tapi ini ada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya kan? Makanya ini Marwastu itu tempatnya berada di sini. Jadi begini Bapak Ibu, kita di Mesir ada tempat belanjaan. Tempat belanjaan yang ada di Mesir itu nggak ada di Israel ataupun di Jordania. Tempat belanjaan yang ada di Israel nggak ada di Mesir atau di Jordania. Jadi setiap negara memiliki belanjaan ciri khas masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita di Mesir, kita biasanya ada minyak wangi dan aromaterapi yang sudah berada sejak zaman Cleopatra. Ya, itu satu. Kedua, di sini mereka mereka ada minyak. Ya, Memphis itu ibu kotanya Mesir pada masa kerajaan Fir'aun. Itu kota terletak di timur Sungai Nil. Dan kenapa terletak di timur Sungai Nil? Karena melambangkan matahari terbit. Makanya di Memphis itu ada istana Raja Fir'aun, ada perkantorannya mereka, ada tempat tinggal Perdana Menteri, ya, dan rumah rakyat biasa. Semua itu berada di Memphis, di timur Sungai Nil. Lalu di tengah ada Sungai Nil, membelah tanah Mesir. Kemudian di barat Sungai Nil ada kota namanya kota Giza. Kota Giza, bukan Gaza ya. Gaza itu Palestina. Tapi di sini namanya Giza. Giza itu apa? Giza itu kota, kawasan yang terletak di barat Sungai Nil. Dan di barat Sungai Nil itu mereka bangun apa? Bangun kuburannya mereka. Dalam artian begini, kita ada kota buat check-in yang namanya Giza, Memphis. Lalu kita ada kota buat check-out. Jadi Memphis check-in, Giza check-out. Di kawasan Giza ada kurang lebih 3.000 kuburan. Dekat sini Bapak Ibu, by the way. Nggak bisa dilihat dari sini ya. Oke, nanti kita akan mampir ke kawasan ini Bapak Ibu. Jadi berjalannya berurutan Bapak Ibu, supaya kita nggak muter-muter ya. Sebagaimana Anda lihat sekarang. Kita akan makan siang di sini. Menunya Chinese food Bapak Ibu. Ya, Chinese food halal. Ya, halal. Ya. Apa? Nggak apa-apa, saya tahu. Tapi di sini babi jangan dimakan. Jarang dimakan. Ya. Ini memang Bapak Ibu, sebagaimana Anda lihat di ujung sana, ini padang gurun Sahara. Ya, kita tidak akan turun di sini. Silakan duduk. Bisnya belum berhenti dengan sempurna. Ini lagi mau mau cari tempat parkir, dan restorannya masih di depan lagi. Ya. Ya, nama restorannya Hanhing. Ya, Bapak Ibu, aku nggak usah dibawa ya. Nanti kita duduknya mungkin berdelapan Bapak Ibu, 8. Kita ada 4 meja Bapak Ibu buat grup kita, duduknya berdelapan. Ya, bentuknya kayak lingkaran, dan kita tiap meja ada 2 botol dan 8 gelas Bapak Ibu. Ya, jelas Bapak Ibu? Apakah boleh turun? 2600 sebelum Masehi. Ya, berarti 4600 tahun yang lalu raja-raja Mesir sudah mulai mikirin keabadiannya dia. Zaman dahulu mereka menyembah berhala. Zaman dahulu mereka punya keyakinan yang namanya keabadian. Mereka mau mengekalkan jasad, makanya mereka ada proses pembalseman mumi. Mereka mau mengekalkan jasad setelah di mumi, makanya ditaruh di dalam peti mati, ya kan? Lalu peti mati itu harus disediakan tempat khusus bagi jasad itu setelah di mumi, ya. Makanya ditaruh di dalam kuburan, bentuknya seperti segitiga, yaitu piramid Bapak Ibu. Sampai sini jelas? Ya. Jadi semuanya berhubungan dengan keabadian.
dia mau meninggalkan jasad. Makanya setelah meninggal, nanti saya akan cerita tentang proses pembalsaman mumi, Bapak Ibu. Ya, karena ini penting sekali. Waktu mereka dibawa sama Abraham, itu namanya orang Ibrani. Ya, begitu ada Yakub, mereka dinamai orang Israel. Yang keluar sama Musa bukan orang Yahudi, tapi orang Israel. Orang Israel. Bedanya apa? Yang menamai mereka itu, kapan mereka dinamai orang Israel, orang Yahudi? Itu pada masa Nabi Daud dan Salomo, Bapak Ibu, Sulaiman. Daud dan Salomo pada masa itu, pada abad ke-10, setelah mereka membangun kerajaan di Yerusalem, abad ke-10 udah mulai dinamai dengan nama orang Yahudi. Jelas Bapak Ibu? Jadi awalnya mereka namanya orang apa? Ibrani. Ya kan? Yang keluar yang keturunan Abraham, mereka dinamai dengan nama orang Ibrani. Jelas? Oke. Mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun, ya kan? Tapi mereka diminta ini. Dan ini bukan layanan gratis. Mereka bekerja hanya selama 4 bulan setahun, Bapak Ibu. Pada saat ada banjir Sungai Nil, mereka tidak bisa bercocok tanam. Zaman dahulu ada banjir Sungai Nil. Jadi ada musim kering, ada musim banjir. Dulu ada 4 bulan musim banjir, mereka tidak bisa bercocok tanam. Itu mulai awal Agustus, ya, sampai awal Desember. Orang Mesir tidak bisa bercocok tanam, dan mereka itu dulu petani. Makanya apa yang telah mereka berbuat? Mereka datang ke Bukit Giza ini, bekerja, dan mereka dapat tempat tinggal yang istimewa. Mereka dapat makanan, minuman, semuanya ini dikasih kepada mereka secara gratis. Dan yang kerja tahun ini tidak akan kerja tahun depan. Yang kerja tahun depan tidak akan kerja tahun depannya lagi. Ya, kira-kira berapa orang datang ke sini dan bangun piramida? Diawali dengan 100.000 orang dan diakhiri dengan 4.000 orang. Karena sebagaimana Anda ketahui, kalau bangunan di bawah itu butuh banyak orang, ya kan? Kalau atas kecil, jadi tukang kerjaan ini akan berkurang, betul kan? Ya, jadi Bapak Ibu, sebagaimana saya sudah bilang kepada Anda, ini bukan piramida tertua di dunia, bukan yang kita lihat hari ini. Ini kuburan orang-orang yang kelas middle, Bapak Ibu, dan keluarganya Raja Khufu. Jadi ini orang yang tiap hari keluarganya datang ke sini dan memberi banyak persembahan kepada kuburan keluarganya, kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi ini kuburan. Sebagaimana saya sudah bilang kepada Anda bahwa di sini ada lebih dari 3.000 kuburan di Bukit Giza, dan ada 3 piramida yang paling besar. Yang pertama namanya Khufu, 146 meter, ayah. Selanjutnya akan kita lihat sebentar lagi, bisa dilihat sekarang di sebelah kiri Anda. Piramida kedua yang dibangun di kawasan Giza namanya piramida Khafren. Ya. Gak apa-apa, nanti kita lihat dari panorama. Ya. Jadi kita lihat sebelah kiri piramida Khafren, anak yang paling besar untuk Raja Khufu. Dan di antara tahun 2558 hingga tahun 2532 sebelum Masehi, dia sudah minta sama tentaranya untuk bangun piramidanya dia di samping piramida bapaknya. Ketinggian piramida kedua sekitar 136 meter. Berarti ini lebih kecil daripada piramida bapaknya. Ya, anaknya Raja Khafren dan cucu Raja Kheops. Di Bukit Giza, setelah bapaknya telah meninggal, dia diangkat jadi raja buat negeri Mesir. Dan antara tahun 2531 hingga tahun 2512 sebelum Masehi, dia bangun piramidanya di samping piramida bapaknya dan kakeknya. Piramida krisis ekonomi. Dan piramida ini biasanya butuh banyak biaya. Jadi dia bilang, ya udahlah, saya bangun piramida lebih kecil daripada nggak ada sama sekali. Ya, jadi ini piramida paling kecil di sini. Dan piramida yang ketiga ini telah dibuka oleh
Anaknya Salahuddin Al-Ayyubi, Bapak Ibu. Namanya Al-Aziz Billah Utsman. Dia yang membuka dan ambil isinya, hartanya yang ada di dalam. Anaknya Salahuddin. Tahu Salahuddin? Saladin. Waktu perang salib. Sultan. Ya, Raja atau Sultan Salahuddin, yaitu Panglima Arab Agung, ya, yang berperang melawan orang salib, Bapak Ibu, waktu perang salib, ya. Itu pada abad ke-12 sesudah Masehi. Anaknya namanya Al-Aziz Billah Utsman. Lalu kita lihat di belakang, di arah selatan, piramida ketiga, ada 3 piramida terkecil. Satu paling besar, paling ujung itu buat istrinya, dan ada 2 itu buat dua putrinya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini yang namanya Padang Gurun Sahara. Oh, sini nih. Saya tidak sarankan Bapak Ibu naik unta di sini ya. Saya sarankan Bapak Ibu kalau mau naik unta di kaki Gunung Sinai aja. Ya. Bukan karena apa? Karena kita ya bukan orangnya ya tawar menawar gitu kan. Kalau di sana itu kita foto cuma $1 gitu ya. Kira-kira ada mau naik unta di sini? Oke, kita akan foto rame-rame di sini Bapak Ibu. Ya. Dan kita akan foto dengan kamera kita ya Bapak Ibu. Tahun 1477 dia melihat bahwa ibu-ibu yang ada di daerah ini, yang tinggal di daerah ini, mereka ya seperti datang tiap pagi hari berdoa kepada Sphinx yang mau jadi hamil atau apa. Makanya dia anggap ini berhala dan dia mau menghancurkan Sphinx, tapi akhirnya dia nggak bisa kecuali hidungnya dia saja Bapak Ibu. Ya, itu kapan? Tahun 1477. Ada banyak orang yang bilang, beberapa orang saja yang bilang bahwa yang menghancurkan hidung Sphinx adalah orang Perancis oleh Napoleon Bonaparte pada saat mereka menjajah negeri Mesir tahun 1799. Tapi saya tidak percaya itu. Yang bilang itu adalah orang Inggris Bapak Ibu, karena mereka benci sama orang Perancis. Ya. Dan orang Perancis nggak mungkin mereka hancurin peradaban Mesir, karena mereka sangat tergila-gila dengan peradaban Mesir kuno Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak mungkin mereka hancurin itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini telah dihancurin oleh orang Arab Ottoman Bapak Ibu yang alirannya Sufi, ya, yang namanya Sa'imullah tahun 1477, berarti pada abad ke-15, ya. Dan akan kita lihat sekarang Bapak Ibu Sphinx yang merupakan salah satu peninggalan Mesir dari bukan dari 7 keajaiban dunia by the way, ya, tapi ini salah satu dari peninggalan Mesir yang sangat berharga. Baik, Bapak Ibu yang baik, ini yang namanya pohon papirus, tanaman papirus. Banyak orang yang datang ke sini lalu bilangnya apa? Ini ada di Indonesia banyak, beda. Kalau yang ini bulat ya kan? Yang di Indonesia, yang di sini segitiga, yang di Indonesia bulat. Ya. Kita kalau kita mau, ini tanaman yang telah disucikan zaman dahulu. Kenapa? Karena 2 hal. Yang pertama, karena ini mirip sinar matahari kan? Ya. Yang melambangkan dewa matahari. Siapa namanya? Amun-Ra. Amun-Ra. Lalu kemudian bagian bawah ini kayak segitiga, melambangkan keabadian. Zaman Mesir kuno, kayak piramida kan? Oke, ini memang pohon yang ketinggiannya mulai dari 3 sampai 5 meter ya. Jadi apabila kita mau bikin kertas kecil, bisa. Kertas pesan juga bisa, ya toh? Tergantung ukuran yang kita inginkan. Contohnya seperti ini.
Lalu bila kita mau bikin kertas, kita potong yang warnanya hijau, yang ini, dan ini tidak dibuang, malah bisa dibilang digunakan untuk membuat keranjang, untuk membuat sandal, untuk membuat sepatu juga. Dan zaman dahulu karena ini kuat dan tidak patah, makanya zaman dahulu orang Mesir telah menggunakannya untuk membuat Hey,